Sekarang kita akan belajar gimana caranya dia bisa bergerak ya. PLDC itu caranya gimana dia bisa bergerak. Ini saya punya magnet. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita membahas mengenai ini ya, kekuatan magnet. Seberapa kekuatan magnet yang ditimbulkan oleh hubungannya dengan tegangan dan arus ya. Kita punya spool motor PLDC ya, saya bongkar. Ini saya nanti hubungannya apa dengan tegangan dan arusnya dan magnet yang ditimbulkan. Kita bikin percobaan seberapa kuat magnet yang ditimbulkan oleh perubahan tegangan atau arus. Minggu kemarin kan kita sudah bikin alat ini ya, yang ini magnet selatan, mengidentifikasi magnet selatan, dia tegangannya tambah naik. Kalau yang ini magnet utara, dia tegangannya akan naik. Kita pakai salah satu aja ya, mungkin utara atau selatan. Nah, kita buktikan ya. Kita pertama kali kita set ini di 15 volt ya, 15 volt atau 20 ya, kurang lebih lah ya. Arusnya nanti kita bikin, kita coba ya, kita bebani. Kita pakai ini kan PLDC ada 3 kabel ya. Kita pakai yang saya kasih warna kuning dan yang ini saya tepuk. Saya pakai yang ini aja ya. Nah, kita set arusnya pertama kali 1 ampere ya. Misalkan ya, ini 1 ampere ya. Kita kecilin ya. Kurang lebih 1 ampere ya. Jadi tegangannya 20, arusnya kurang lebih 1 ampere. Teman-teman lihat di sini 1 ampere ya, kurang lebih ya. Kita pertama kali kita tes dulu ya. Ini kita tes dulu ya, ini sebelum kita tancepin semua ya. Ya, ini ada nomornya 1 2 3 4 5 51. Nah, ini saya gini kan. Teman-teman bisa lihat, tidak ada perubahan ya, sama sekali ya, tidak ada perubahan ya. Oke, sekarang saya tancepin ya dengan 1 ampere 20 volt 1 ampere. Saya tancepin. Yang mana berubah ini? Nah, ini berubah 53. Nah, ini 55 2,55. Nah, 2,45 ya, kurang lebih. Ini 2,55. Jadi yang 49 dan 48 beda magnet, beda kutub. Ini menjadi, karena ini sensor utara, dia naik. Nah, ini utara. Berarti yang 48 itu utara dia. Yang 49 ini utara. Yang 48 itu jadi selatan. Ya, dia turun ya. Dia turun 45 ya. Ini utara, ini selatan. 49 ini utara, 48-nya selatan. Kekuatan magnetnya berubah ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau 1 ampere dicatat tadi 48 jadi 2,45, 49 itu jadi 2,55 ya, berubah ya. Nah, sekarang kita naikkan tegangannya dulu ya. Arusnya biar tetap ya, arusnya ya. Kita naikkan tegangan, kita mentokkan ya, 30 ya, 31 ya. Arusnya tetap ya. Coba ya, kita coba lagi ya. Harusnya kurang lebih 1 ampere itu ya, kurang lebih sama ya. Nah, coba ya, kita tancepin ya sih ya. Nah, ini jadi berapa? 49 dan 48. 2,55 sama 2,45. Kurang lebih juga hampir sama ya, 2,55. Nah, tapi apa yang terjadi kalau arusnya kita naikkan ya? Ini kan coba arusnya kita naikkan ya tadi ya. Jadi 1 ampere mungkin kita naikkan jadi, mungkin kita naikkan jadi 3 ampere misalkan. Kurang lebih kita naikkan jadi 3 ampere ya nanti ya. Nah, ini apa yang terjadi? Ukurannya apa berbeda? Nah, dia naik drastis 2,660 ya. Jadi yang pengaruh di sini kelihatannya sepertinya arusnya yang lebih berpengaruh. Semakin besar arusnya, induksinya semakin besar. Tegangan di sini, kenapa kok tegangannya kurang seberapa pengaruh? Karena tegangan yang di sini, yang spool ini, spool yang saya gulung ya, ini spool yang asalnya 48 volt, saya naikkan jadi 60 volt. Jadi selisih antara 20 ke 30 itu bedanya cuma dikit. Jadi kalau tegangannya tidak seberapa pengaruh. Pengaruh kalau tegangannya mencapai yang saya setting nanti. Pengaruh kalau nanti tegangannya seperti yang saya setting. Saya setting kan ini kan 60 ya. Kalau dia 60 baru itu pengaruh. 60 dan misalkan 40. Selisih 60 dan 50 misalkan gitu. Arusnya sama. Itu nanti baru selisih. Nah, nanti kita coba lagi ya. Kita pakai arus 1 ampere tapi tegangannya kita naikkan sampai 60. Sama kita coba pakai 50 ya. Nah, itu magnetnya berubah nggak? Itu nanti teman-teman di situ nanti bisa lihat. Jadi bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Ini ya, ini saya sudah punya 2 power supply ya. Yang satunya kita tetap ya 31 sekian ya. Yang ini kita nanti setting ya. Kita setting lagi.
Ini saya pastikan arusnya 1 ampere dulu ya. Arusnya 1 ampere dulu, saya setting dulu. Ya kurang lebih ya 1 ampere ya. Teman-teman bisa lihat ya. Yang ini juga 1 ampere supaya sama ya. Ya, 1 ampere ya. Kurang lebih ya 1 ampere ya. Kita ukur lagi ya di 4849 ini 2,55 ya. 2,55 teman-teman bisa lihat di sini 2,45 karena ini selatan nanti ya paling besar ya. Sekarang dengan arus yang sama-sama 1 ampere, yang tadi kan tegangannya kalau 20 sama 30 dengan arus yang 1 ampere dia pengaruhnya cuma sedikit. Sekarang kita coba ini kita kasih tegangan tadi kan yang 30 31 tetap dia 2,55, kita tambahin 30, kita bikin 48 jadi 30 tambah kita tambah 18 kurang lebih ya. Ini main saya kasihkan ke ini, saya seri, kemudian ini saya kasihkan ke sini, nanti kita ukur. Nah ini ya kita ukur 49 ini dia berapa kekuatan magnetnya, hampir sama ya. Coba kita besarin lagi ya. Kita besarin lagi. Tadi kita sudah setting di sini 18 volt. Nah, kita naikkan ke 30 apakah ada beda kekuatan magnetnya? Nanti kalau dengan ini nanti kita bisa kesimpulan seperti itu. 3,55 ya. Nah, 3,55 ya. Jadi di sini kita lihat tadi ya, dengan arus yang 1 ampere, variasi tegangannya mulai dari 20, 30, kemudian 48, kemudian 60, dia tetap fluknya yang magnet ya, fluk magnetnya yang dihasilkan itu tetap sama. Apa yang terjadi kalau misalnya kan arusnya di loss itu berbeda, nanti itu hasilnya nanti berbeda. Nah kita coba ya, kalau arusnya kita loss ya, memang benar-benar kita loss ya, apa yang terjadi dengan tadi ya 20 volt, 30 volt, 48 dan 60, fluknya beda nggak? Nah itu seperti itu ya, nanti baru kita bisa narik kesimpulan yang pas gitu ya. Nah kita coba ya, arusnya kita fullkan dulu semua, kita fullkan semua. Arus maksimalnya dia cuma 10 ampere ya. Ini kita pakai yang ini dulu, yang adaptor ini kita setting dia tegangannya di 20 dulu, kita kembalikan ke 20 ya, kurang lebih ya 20 ya, seperti ini ya. Kita pasang ini ya, arusnya kita fullin ya, tapi ini jangan lama-lama karena nanti terlalu panas ya, makanya kita harus agak gerak cepet ya. Nah, ternyata naik dia 2,79. Teman-teman lihat di sini dengan 20 volt, arusnya 10 ampere, 10,2 tadi. Ini di sini keluar 2,79. Kita naikkan tegangannya menjadi 30 ya. Apa yang terjadi? Mungkin begini supaya nggak terlalu lama ya. Ya tetap ya sama 279 ya. Jadi 20 sekian juga tetap 279. Sekarang kita seri ya. Kita seri dapat plusnya ini. Kita turunkan dulu ya. Ini tegangannya kita turunkan dulu ke 18. Kurang lebih ya. Kita pasangkan di sini. Aku ingin tahu berapa ya. Ini arusnya besar ya. 279 ya. 279 ya paling besar ya. Ya, tetap ya. Jadi sebetulnya tegangan itu pengaruhnya di mana? Nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas di sini arusnya semakin besar, berarti medan magnetnya semakin besar. Medan magnet ini berarti fungsi dari arus. Jadi arusnya semakin besar, medan magnetnya semakin besar. Kalau tegangan itu kurang seberapa pengaruh. Nanti tegangan itu pengaruhnya di mana? Kita bahas lebih lanjut ya. Nah, untuk sementara ini kita bisa narik kesimpulan dengan tegangan yang agak naik, agak turun, selama arusnya tetap, dia akan fluknya akan tetap, besarnya tetap. Jadi fluk magnet ini tergantung dari besarnya arus, sejalan dengan besarnya arus. Semakin besar arusnya, semakin besar fluk yang terjadi. Semakin kecil arusnya, semakin kecil juga fluk magnet yang terjadi. Itu seperti itu ya, dari percobaan yang kita coba ini ya. Nah ini tadi kan kita sudah buktikan ya bahwa arus yang mempengaruhi besarnya kekuatan magnetnya yang terjadi di sini ya. Nah, sekarang kan kita kan sebetulnya punya 3 kabel, tapi kan kita coba dulu ya. Tadi yang 49 itu, nomor 49 ini kan utara ya, 2,79 ya. Yang 48 yang di sebelahnya, nah ini ya 2,23. Sebelahnya yang nomor 50 juga 2,23, sorry, tidak ada magnet, dia netral. Terus kemudian yang 47 dia terisi dengan 2,79. Yang sebelahnya lagi 46, ini dia 2,23 juga. Sebelahnya lagi 44, 2,23. Nah yang ini ada lagi
43. Lah 42 kosong. Nah, kok bisa begitu ya? Nah, nanti ini kita nanti bahas lebih lanjut ya. Nanti jadi teman-teman ingat ya. Jadi ini 49, ini utara. 48 itu selatan ya. 47 itu utara. Terus kemudian 46 itu dia selatan. 45 dia utara lagi. 44 itu dia selatan. 43 dia utara. 42 dia nul, netral. Nah, 42 ini dengan 50 itu sama, nul. Jadi teman-teman ya nanti ini perlu dicatat ya. 50 dan 42 itu nul, netral. Tidak ada magnetnya. Yang ada magnetnya mulai dari 43 sampai 49. Selang-seling ya, dia selang-seling. Utara selatan, utara selatan, utara selatan gitu ya. Seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kekuatan magnetnya seperti itu ya. Ini tadi kan kita buktikan korelasinya hubungan antara arus, tegangan, dan kekuatan magnet ya. Sekarang kita akan belajar gimana caranya dia bisa bergerak ya. PLDC itu caranya gimana dia bisa bergerak. Ini saya punya magnet ya. Ini magnet mainan ya. Ini utara, ini yang selatan, yang biru selatan, yang utara yang merah. Ini kita lihat ya, magnetnya si PLDC ini, kita lihat ya nomor 1, itu ternyata dia utara. Nomor 1 yang saya kasih tanda nomor 1 ini utara. Sebelahnya otomatis dia selatan. Nah, makanya saya kasih magnet selatan, dia nggak mau nempel. Sebelahnya ini yang 46 ini juga selatan. Saya kasih magnet utara, dia akan lengket ya. Ini utara, ini selatan, ini utara lagi, ini selatan, ini utara, ini selatan. Ini utara, ini selatan. Jadi selang-seling ya, semua selang-seling ya. Utara selatan, utara selatan, utara selatan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini akan begitu. Jadi teman-teman seperti ini ya. Kalau ini magnet cara kerjanya, tadi yang 10 tadi itu kan kita kan ada magnetnya tadi ya. Ada utara selatan juga ya. Ada utara selatan juga magnetnya itu yang terjadi. Sebelah menyela itu kan selisih juga ya utara selatan ya. Ini cara kerjanya begini teman-teman. Kalau magnet yang utara ini kita kasih magnet yang selatan ya, kan lengket ya. Karena dia lengketnya, stabilnya itu dia di tengah-tengah seperti ini. Bayangkan kalau misalkan ada magnet ini, sebetulnya kita punya magnet itu ada 3 ya, bisa jadi magnet 3 bagian. Jadi ini 120 ya, sudutnya 120. Magnet yang sini sama yang magnet yang sini selisihnya 120 derajat, sama yang ini 120 derajat juga. Jadi kita punya kemungkinan jadi magnet di 3 posisi antara 120 derajat ya. Antara tiap kemungkinan magnet ini 120 derajat. Tapi yang bekerja itu selalu 2 magnet. Yang selalu bekerja itu 2 magnet. Saya mau jelaskan gini, maksudnya gini. Karena ini ada 3 magnet ya. Magnet ini kalau pada posisi di tengah-tengah, magnet selatan, ini magnet utara, yang nomor 1 magnet utara, dia paling stabil, dia paling ngunci di sini, di tengah-tengah. Posisi pas di tengah-tengah. Kalau posisi di tengah-tengah, dia nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri, jadi dia posisi tengah-tengah. Gimana caranya supaya ini bisa bergerak? Terpaksa yang posisi tengah ini harus magnetnya harus dihilangkan. Nggak boleh ada magnetnya. Sehingga yang bekerja pada waktu posisi yang di sini, posisi tengah ya, posisi utara, ini selatan yang terjadi, ini harus hilang. Magnetnya harus hilang. Jadi yang bekerja cuman yang ini, yang 2 ini. Sehingga dia muter. Ini kan nggak ada magnetnya kan, dia kan nggak ngunci di sini, nggak ngunci di tengah-tengah, dia bisa muter. Kemudian yang posisi sini, dia posisi tengah lagi, otomatis yang di sini harus dimatikan, pool yang di sini harus dimatikan, baru nyalakan yang ini lagi. Nah, sedangkan dia kan sudah jalan begini, dan ini polaritasnya sudah berubah. Kemudian kalau di sini yang di sini sudah posisi tengah juga, sini dinulkan, yang gerak yang sini, yang sepul yang di sini yang diaktifkan. Jadi tiap kali cuman 2 sepul aja yang diaktifkan, 1 dimatikan. Karena waktu posisi tengah, untuk menentukan posisi tengahnya ini kita pakai apa? Pakai namanya Hall sensor. Hall sensor untuk ini Hall sensornya ini. 3 ini Hall sensor. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk menentukan kapan matinya di sini, ini nanti ini Hall sensornya. Nanti teman-teman ya, saya pasangkan, nanti saya tunjukkan ya posisi mana Hall sensor yang bekerja yang di mana. Tapi sebelum itu nanti kita pelajari dulu juga Hall sensor ini ya. Terus kemudian sudutnya, yang paling penting itu sudutnya. Nanti pembagiannya sudutnya berapa? Itu yang kebanyakan teman-teman itu yang masih bingung di situ. Karena sangat membingungkan. Tapi kan nanti saya jelaskan satu-satu ya. Sekian dulu video dari saya hari ini.
sini. Penjelasan saya ini terima dulu. Nanti kalau video saya selanjutnya untuk menjelaskan baru nanti bisa ada penjelasan yang lebih jelas supaya teman-teman lebih mengerti mengenai cara kerja PLDC. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Magnet selatan, mengidentifikasi magnet selatan, biar tegangannya tambah naik. Nah ini tulisan sama. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk menentukan kapan matinya di sini.